Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Sebenarnya, Yamaha sudah memiliki perkembangan yang lebih terlihat dari Honda. Terakhir kali di Misano, akhirnya Fabio Quartararo tembus dalam kualifikasi 2 seperti yang dicita-citakan. Dan itu bukan karena faktor cuaca, tapi memang karena faktor upgrade motornya. Dan Yamaha masih bisa menjadi motor satu-satunya yang menggunakan ciri khas inline 4-nya. Sebuah kebanggaan pastinya jika satu-satunya konfigurasi ini bisa memenangi gelar dan melawan hampir semua V4. Tapi kemudian berita ini muncul. Yamaha mungkin akan menjadi pabrikan kelima dan yang terakhir yang meninggalkan mesin 4 silinder segaris dan bergabung dengan para pesaingnya dalam mengembangkan unit konfigurasi V4 menjelang perubahan regulasi MotoGP untuk tahun 2027. Pabrikan ini terkenal karena pandangannya yang teguh bahwa tata letak mesin 4 silinder segaris tetap menjadi konfigurasi yang layak untuk mesin MotoGP. Meskipun masing-masing pesaing lebih memilih format V4 untuk unitnya. Namun, menurut motorsport.com, Yamaha sedang sibuk di balik layar mengerjakan format mesin yang sangat berbeda dalam upaya mengubah peruntungan di kelas utama, yang telah menurun tajam sejak Fabio Quartararo meraih gelar kejuaraan dunia MotoGP 2021. Sementara pabrikan tetap bungkam saat dihubungi tentang potensi tata letak mesin baru, semua tanda mengarah ke manajemen yang akhirnya mengalah pada keputusan setelah sebelumnya menolak seruan para pembalapnya untuk berinvestasi pada arah yang baru. Kunci perubahan filosofi ini adalah konsultan eksternal Luca Marmorini yang membawa pengalaman dari Aprilia serta Ferrari dan Toyota di F1 saat dia menandatangani kontrak dengan Yamaha pada tahun 2022. Dia dipahami bersikeras dalam pandangannya bahwa mesin V4 adalah satu-satunya pilihan yang layak bagi Yamaha untuk masa depan, yang mendorong pabrikan itu untuk mulai mengerjakan proyek yang dapat membuat M1 membuang mesin 4 silinder segaris tepat pada waktunya untuk peralihan MotoGP ke regulasi mesin 850cc pada tahun 2027. Memang, terlepas dari hasil yang mengecewakan, Yamaha pada tahun 2024 yang hanya bisa mencapai puncak posisi ke-7 berkat Quartararo di Aragon dan Portimao, pria Prancis itu telah berbicara dengan antusias tentang masa depan yang menarik di Cakrawala, yang dipahami telah mendorongnya untuk menandatangani kontrak selama 2 tahun setelah sangat terkait dengan Aprilia dan Ducati di awal musim. Lebih jauh lagi, Yamaha akan membengkak menjadi 4 sepeda pada tahun 2025 setelah menggait Pramac Racing dari Ducati. Yang tentu hal itu memberinya lebih banyak ruang untuk jarak tempuh balap sebagai persiapan untuk peralihan tersebut. Pentingnya Yamaha dalam mengadopsi mesin berkonfigurasi V4 tidak dapat diremehkan. Pabrikan tersebut secara teratur menolak permintaan dari pengendara dan teknisi untuk mengikuti jejak Honda dalam meninggalkan desain mesin 4 silinder segaris. Dengan alasan, desain tersebut memungkinkan pengendalian yang lebih baik untuk meniadakan keterbatasan dalam mengekstraksi lebih banyak tenaga. Akan tetapi, terutama karena Ducati secara khusus membuat terobosan baru dalam hal tenaga dengan menggunakan mesin Desmo CDC, yang kemudian mendorong Honda, KTM, dan Aprilia untuk merombak unit mereka sendiri agar dapat bersaing. Hasilnya, Yamaha tampaknya tak bisa lagi mengandalkan pengetahuannya saja jika ingin bersaing lagi dengan para pesaingnya di seri yang sangat kompetitif ini. Wow, gak sabar nih, lihat Yamaha berubah bentuk bodinya, karena mesinnya akan menjadi semakin kecil. Apa bakal seperti KTM, atau Ducati, atau Aprilia? Kalau teman-teman suka desain yang mana nih? Nah, masih lanjut di Yamaha berencana menggelar uji coba berikutnya dengan insinyur barunya yaitu Andrea Dovizioso. Direktur tim Monster Yamaha Massimo Meregali telah mengungkapkan bahwa tes MotoGP Andrea Dovizioso berikutnya akan dilakukan di Jerez pada bulan November. Dengan asumsi Cal Crutchlow masih belum bisa membalap. Dan itu bisa menjadi tes ketiga Dovizioso tahun ini dengan M1. Dovi, juara kedua 3 kali untuk Ducati, melakukan kembalinya ke MotoGP selama private test di Mugello sebelum mengambil bagian dalam tes bersama Fabio Quartararo dan Alex Rins di Misano bulan lalu. Kami beruntung bisa meyakinkan Dovi untuk membantu kami. Karena sayangnya, Cal Crutchlow tidak fit dan itu
kami tidak bisa melakukan tes apapun dengan tim penguji, kata Meregali kepada MotoGP.com. Jadi kami melakukan semacam tes rahasia di Mugello dengan Dovizioso dan tesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada tes pribadi yang kami lakukan di Misano. Hal itu juga berjalan baik dan positif. Dia bekerja dengan sangat baik. Dia benar-benar terjun ke dalam proyek. Dia sangat analitis. Dia terlihat lebih seorang teknisi daripada seorang pembalap. Jadi kesan pertama sangat-sangat bagus. Sekarang kami punya rencana tes lain di Jerez pada bulan November. Jika Cal Crutchlow tidak bisa membalap, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa, kami sudah meminta Dovi untuk bergabung menggantikannya. Cal Crutchlow menderita komplikasi setelah prosedur untuk mengatasi nyeri tangan kanannya, yang tidak hanya membuatnya absen dari tugas pengujian tetapi juga dari rencananya untuk mendapatkan wildcard di Mugello dan juga Silverstone. Dovizioso yang mengalami kecelakaan motocross Celius pada bulan April hadiri pedok MotoGP selama Grand Prix lokal San Marino akhir pekan ini di Misano. Nah sebenarnya sepertinya Dovi lebih cocok deh jadi test rider Yamaha dengan pengalamannya. Tapi tahun depan sudah ada Augusto Fernandez yang bergabung. Tapi berita sebelumnya memang Dovi diinginkan menjadi bagian meskipun dia masih menolak dan belum mau secara terbuka mengkonfirmasi untuk menjadi test rider jangka panjang. Namun jika Yamaha punya 3 tim penguji dan juga 1 tim satelit mulai 2025 pasti akan jadi lebih seru. Setidaknya tidak Ducati saja yang menguasai 5 besar karena motor Ducati akan berkurang 2. Nah, kita lanjut ke pengembangan KTM. Uji coba MotoGP Misano merupakan kesempatan pertama bagi para pembalap MotoGP pabrikan KTM untuk mengendarai versi pengembangan RC16 yang telah dikendarai oleh para pembalap uji pabrikan tersebut pada entry wildcard baru-baru ini. Bagi Brad Binder, ini adalah hari eksplorasi di Misano, tapi dengan kesimpulan yang positif. Hari ini cukup menarik, katanya. Lintasannya awalnya tidak mulus dan sangat kotor. Saya melakukan beberapa putaran dengan motor baru dan rasanya sangat berbeda. Butuh waktu untuk membiasakan diri dengan karakternya, tapi semuanya baik-baik saja. Sepeda motornya sangat tenang. Kita akan tahu lebih banyak setelah beberapa kali uji coba. Tapi saya suka arahnya. Selain aerodinamika dan pengaturan yang disebutkan oleh Guidotti, Miller juga dapat mencoba ban depan baru dari Michelin yang akan diperkenalkan pada tahun 2025. Bukan hari yang buruk, kata pembalap Australia itu. Saya mencoba ban depan Michelin baru dan merasa nyaman dengan itu. Kami mencoba fairing dan tidak banyak yang lain. Kami akan segera menghadapi Grand Prix lainnya. Jadi tidak lama lagi akan ada putaran berikutnya di Misano. Dan tak cuma Brad Binder dan Miller, Dani Pedrosa juga turun dalam pengujian itu. Dani mengalami evolusi pada motornya saat ini. Manajer teknis MotoGP KTM, Sebastian Ries, menjelaskan bahwa tes Misano digunakan oleh KTM untuk mengevaluasi bagian-bagian individual sebelum mengembangkan paket yang lebih lengkap untuk dicoba pada tes resmi akhir tahun di Valencia pada bulan November. Kami tidak memiliki target di sini untuk menyatukan semuanya. Ini lebih tentang mengonfirmasi item-item tunggal dan kemudian menggunakan Valencia untuk tujuan itu. Dan selanjutnya, seperti spoiler kemarin, ada Marc Marquez yang tak memilih mencoba konfigurasi Ducati 25 dan malah lebih memilih GP 23-nya. Why? Marc Marquez mengungkapkan bahwa dia mencoba ban Michelin spesifikasi 2025 sebagai persiapan untuk musim depan pada tes Misano pasca MotoGP San Marino dan memilih untuk fokus menyempurnakan paket Gresini GP23 miliknya. Pembalap Spanyol itu menjalani uji coba 1 hari setelah meraih kemenangan MotoGP ketiganya, 1 sprint dan 2 di hari Minggu. Juara dunia 6 kali itu berhasil mengatasi kondisi sulit dengan sempurna untuk mengejar dan menyalip Pecco Bagnaia. Hal itu memungkinkan dia memperkecil selisih poin dengan Jorge Martin di klasemen seluruhnya menjadi 53 poin. Meskipun tim pabrikan Ducati Lenovo yang akan menjadi pesaingnya musim depan menghabiskan waktu pengujian dengan mengerjakan elektronik spesifikasi GP25. Marc Marquez lebih memilih untuk menyempurnakan paket GP23 miliknya yang berusia 1 tahun saat ini. Kami mengendarai motor yang kami miliki dan mencoba beberapa hal yang telah mereka gunakan di beberapa Grand Prix. Hal ini adalah penangguhan jika besok timbul masalah dan kami sudah punya solusinya. Meskipun Marc Marquez masih menjadi taruhan luar untuk meraih gelar meski telah menang berkali-kali, dia mengindikasikan bahwa dia masih berusaha keras untuk mengakhiri tahun ini dengan baik karena dia berfokus pada peningkatan catatan waktu putaran tunggalnya.
Memang, dengan hanya 2 posisi pole dan 4 kali start dari baris depan tahun ini, Marquez menyadari bahwa itu adalah area yang harus diperbaikinya jika ingin maju dalam upaya meraih gelar kejayaan. Adalah yang ingin saya tingkatkan di balapan berikutnya, yaitu meningkatkan ketika sesi kualifikasi. Mengenai ban Michelin 2025, dia mengatakan, "Saya sudah mencobanya dan hasilnya sangat berbeda. Dari perubahan terbesar dari level ban, sangat stabil. Jika Anda mengerem lambat, ban akan mulai bekerja dengan baik. Tapi ban ini pada putaran pertama rasanya sangat berat, jadi mereka harus memperbaiki fleksibilitas ban. Saya tidak punya masalah itu. Motor ini sangat stabil dengan pengereman. Setidaknya, ini adalah Ducati Gresini versi saya. Stabilitas saat pengereman adalah keunggulan motor kami." Nah, sebenarnya kelebihan Ducati sudah dibuka oleh para pembalapnya, sob. Hal itu bisa digunakan Honda dan Yamaha untuk menciptakan basis motor. Seperti yang dikatakan Marquez, bahwa motornya sangat baik saat pengereman dan juga kencang saat keluar tikungan. Itu dimungkinkan karena mesinnya. Sebetulnya pabrikan Jepang pasti tahu, tapi mungkin belum menemukan solusinya. Gitu gak sih? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.